Ini mustahil. Zaman sekarang banyak hal yang aneh ya. Enggak, menurutku sih semua ini sangat mencurigakan. Orang itu merekam Giant dengan video, itu juga aneh. Kalau benar Giant diorbitkan jadi penyanyi, kenapa tidak langsung diundang ke kantornya? Benar, pasti itu bukan maksud sebenarnya. Ini pasti strategi kriminal terencana. Kriminal? Benar. Diam-diam wakil kepala sekolah itu menyusup ke dalam rumah kepala sekolah sambil membawa video nyanyian Giant yang sudah direkam. Lalu sewaktu kepala sekolah sedang lengah dan sendirian di ruangannya, aku kuat dan tegar. Karena dalam keadaan lelah setelah bekerja seharian, kepala sekolah gak akan sanggup melawan. Hingga akhirnya dia lemas dan tewas. Setelah itu, menurut Tungkang, jelas sebagai wakil kepala sekolah, orang itu akan naik jabatan dan mengambil alih sekolah musik itu. Bukan cuma itu. Giant bisa jadi tersangka. Gawat dong. Gimana nih? Gimana dong? Tenang dulu dong, Nobita. Iya, jangan buru-buru buat kesimpulan dulu. Tidak, kalian tahu kan suara Giant bagaimana? Kalau tidak cepat, kepala sekolah itu dalam bahaya. Kita harus kejar paman yang tadi. Apa boleh buat hidung super pelacak jejak. Dengan alat ini, orang yang pergi pakai mobil pun bisa kita lacak. Lewat sini. Tunggu aku. Seorang laki-laki harus selalu jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Sepertinya dugaanku mulai terbukti nih. Kamu terlalu curiga? Iya. Hah? Dia masuk ke ruangan yang paling ujung. Kalau begini bagaimana kita mengawasinya? Baiklah. Mantel tembus pandang. Dengar suara anak ini, kepala sekolah bisa kena serangan jantung. Semua pasti berjalan sesuai rencanaku. Oh, dia kepala sekolahnya. Ternyata benar seperti yang dikatakan Suneo. Siapa itu? Dia kesini mau beli apa ya? Speaker. Bukannya wajar kalau sekolah musik beli speaker? Dia juga beli kabel audio. Itu kan juga masih wajar. Oh, dia beli pisang. Mau buat... Persis seperti yang Suneo bilang. Iya kan? Bapak kepala sekolah. Mau bicara soal apa? Ini ada sesuatu yang sudah aku siapkan untuk Anda. Apa itu? Ini silakan. Ayo maju. Jangan lagu yang indah. Boy, 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 boy. Lagu apa itu tadi? Baik, akan aku perlihatkan iklan promosi sekolah yang baru saja aku buat. Promosi. Kalian dengar? Contoh iklan ini adalah ideku sendiri. Suara yang sangat jelek akan berubah jadi sangat merdu. Walaupun suara Anda fals seperti ini, tapi jika Anda datang ke Grand Prix, Dalam satu maka ronde
indah. Boy, 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 boy. Anda bisa jadi seperti ini. Bagaimana? Dengan begini pasti banyak orang yang akan mendaftar, kan? Ya, kalau suaranya jelek begitu, mau dilatih seperti apapun gurunya nggak akan sanggup. Ya, tapi syukurlah ternyata ini bukan kriminal. Paman itu belum kembali. Lama sekali. Yah, baiklah, latihan kan latihan. Aku kuat andaikan aku percaya. Aku jadi kasihan sama Giant. Jadi, di antara kita yang beritahu siapa? Atau kita rahasiakan? Menurut kalian mana yang lebih baik? Halo anak-anak, apa kabar? Luar biasa. Oke, nah kita jumpa lagi dalam kelas bahasa Indonesia. Tadi kalian sudah melihat video pembelajaran. Bagaimana? Seru? Iya, seru. Tapi kalian pasti masih kurang dengan film itu karena hanya sebagian saja. Nanti kalian bisa melihatnya lagi. Oke, dari film tadi tentunya kalian tahu kita akan belajar apa hari ini. Ya, betul. Kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Sekarang apa itu pengertian tentang teks cerita fantasi? Ya, cerita fantasi adalah suatu cerita yang dikarang oleh penulis berdasarkan imajinasi atau hanya berupa khayalan saja, sehingga hanya bersifat fiksi. Kemudian, apa ciri-ciri dari teks fantasi itu? Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, bersifat ajaib atau misterius. Kedua, latar bisa menembus ruang dan waktu. Kemudian ciri yang ketiga adalah ide cerita terbuka, tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang nyata. Yang keempat, adanya tokoh yang tidak biasa atau unik. Sedangkan ciri yang kelima adalah bersifat fiktif semata. Sedangkan kita akan kembali membahas unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. Unsur-unsurnya yang pertama adalah tema. Tema adalah suatu ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur itu adalah sebuah jalannya cerita. Urut-urutannya cerita, mulai dari awal sampai akhir cerita. Unsur yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemeran, sedangkan penokohan adalah sifat dari pemeran itu. Berikutnya yang keempat adalah latar atau setting. Ada setting tempat, ada setting waktu, dan ada setting suasana. Unsur yang selanjutnya adalah sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang terhadap suatu cerita. Yang keenam adalah amanat. Amanat biasa disebut dengan pesan. Pesan suatu cerita yang akan disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jika masih belum, kurang memahami, silakan kalian nanti putar kembali. Kalian pelajari lagi, ya. Kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap kuat, ya. Supaya dengan semangat kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu.